bahwa mafia pengadilan itu benar ada. Susno, beberapa waktu lalu kan kita dikejutkan dengan headline, ditemukan uang triliunan, 51 kilo emas. Kilogram emas 51 Ya, semeja ini gede. nggak tahu seberapa banyak lah itu, Pak. Itu kan artinya banyak sekali terjadi perkara suap atau korupsi ya, Pak, yang mungkin dilakukan oleh para petinggi-petinggi itu ya, Pak. Menurut Bapak? Petinggi pengadilan ya. Ya, Saya ya gimana ya? Kalau saya mengatakan tidak atau saya berkilah ya berarti saya dituduh nanti buta gitu. ya, Mending kalau buta mata, hati saya buta gitu. Faktanya begitu. Kita tahu ada beberapa hakim agung ya, walaupun tidak semuanya ya, ih, masih banyak yang baik, yang terlibat perkara korupsi dalam bentuk suap dalam menangani perkara di pengadilan. Itu perkara macam-macam, perkara perdata, perkara pidana, dan lainnya. Terus tertangkap juga petinggi Mahkamah Agung, tidak satu, panitera, yaitu satu dulu tuh Pak siapa tuh Nur Hadi ya, atau sekretaris jenderalnya apa atau apa itu, pokoknya top lah di Mahkamah Agung dalam urusan kepegawaian. hmm, Tertangkap lagi macam-macam ada hakim agung lain. Tertangkap di Surabaya terakhir ini. Tiga hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur ya. ya. Mata telanjang aja bisa melihat bahwa itu terjadi peristiwa entah penganiayaan, entah pembunuhan. Kok dibebaskan? Ternyata terbukti itu pembebasan itu terkait dengan suap. Berapa? 20 miliar atau berapa ya? Ya. Saya salut lah dengan Kejaksaan Agung. Kita harus salut, puji ya. Kejaksaan Agung luar biasa bisa mengungkap ini. Dan mudah-mudahan bisa terungkap yang lain. Artinya apa? Bahwa mafia pengadilan itu benar ada. Jangan marah loh, Mahkamah Agung. Hmm. Jangan marah, tapi justru Anda harus sadar bahwa Mahkamah Agung itu, disitulah mafianya. Bagaimana rakyat mau mencari keadilan? Itu kan benteng terakhir keadilan itu ada di Mahkamah Agung. Ya. Pengadilan itu adalah benteng keadilan. Benteng terakhirnya dari Mahkamah Agung. Tapi kalau benteng terakhirnya jebol ya rakyat sedih. Jangan marah. Karena apa? Yang punya Mahkamah Agung, yang gaji hakim agung, yang gaji para hakim itu rakyat. Dari pajak rakyat, dari kekayaan negara milik rakyat. Gajinya udah gede kok minta naik gaji lagi. Jadi jangan marah. Itu loh, bereskan dulu itu. Tapi kita kan belum melihat itu. Apa gregetnya dari Mahkamah Agung. Kalau gitu bisa nggak sih Pak, 2 kasus bukan 2 kasus terakhir, tapi artinya Banyak 2 kasus. banyak kasus tapi yang terblow up ya, 2 yang terakhir ini dari, kasusnya Ronald Tanur dan 51 kilo emas itu dijadikan pintu masuk Pak untuk Sangat-sangat memberantas bisa. mafia. Sangat-sangat. Justru itu kunci Inggrisnya. Mmm, Untuk masuk ke kasus mafia pengadilan. Bayangkan, yang tertangkap 1 triliun ini dan 51 kilogram emas ini kan, iya, dia bukan hakim, bukan hakim agung, tapi pegawai, pejabat tinggi. Dia calo. Kalau calonya dapat 1 triliun, artinya misalnya dia ngurus perkara biayanya 10 miliar. Dia dapat 1 miliar, yang 9 dibagi. Atau dapat 20 miliar, mmm, 1 miliar dia ambil apa cuknya atau pi-nya gitu kan. iya, Lah, terkumpul 1 triliun itu berarti 1.000 perkara loh. Nah, terkumpul 51 kilogram emas itu ratusan perkara. Berarti ada ribuan perkara yang dicalohi oleh Bapak ini. Tinggal bagaimana keseriusan jaksa. Dan saya yakin jaksa bisa mengungkap ini. Saya hormat sama Kejaksaan Agung di bawah Pak apa, sahabat saya Pak Burhan. kalau sudah terkumpul sekian banyak kan artinya kasusnya nggak hanya satu 2 atau Iya banyak. 1.000, kan ditanya pun dia sampai bilang, "Saya lupa Ya sudah lupa. menangani beberapa Iya. kasus." Tapi kan paling tidak dia ingat ini. Nanti kan akan berentet. Iya. Siapa saja hakim agung yang terlibat. Buka semuanya. Bernyanyilah. Dan kalau nyanyi dia bisa menjadi justice kolaborator. Bisa ringan ya. Tapi kalau dia nggak ngaku ya udah. Itu disita, yang lainnya juga disita. Kemudian dia dihukum berat.
Tapi kalau dia jadi justice kolaborator, ada keringanan. Coba bicara, hakim agung siapa saja yang terlibat. Jangan mau masuk penjara sendiri. Nah, dan rakyat akan ada respect. Kita ingin membersihkan Mahkamah Agung ini. Saya yakin banyak hakim agung yang terlibat dan banyak juga panitera-panitera bawahan dia yang terlibat dan banyak juga cecunguk yang terlibat di situ. Tapi kalau Mahkamah Agungnya tidak dibersihkan, bagaimana kita mau membersihkan pengadilan tinggi? Bagaimana kita mau membersihkan pengadilan negeri yang sudah kayak gitu? Soal sekarang ini orang takut berperkara. Hmm. Takutnya apa? Kalau sampai ke Mahkamah Agung itu, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Yang kedua, kita belum melihat nyata, kan di situ ada yang semacam inspektorat juga kan. Ya. Di situ ada KY juga. Artinya keseriusan membersihkan ke dalam belum. Nah, itu kan masih pada pada diam aja itu, Pak. Ya cuman memberi Apakah statement permen aja. Kita akan apa namanya, kita akan dukung itu kejaksaan buka pintu. Dukungnya apa? Kalau betul dukung, kejaksaan diberi data. Ini Pak Jaksa yang kami curigai hakim-hakim yang nggak beres tuh ini. Begitu dong, supaya penyidik di Kejaksaan Agung gampang bekerja. Kejaksaan Agung sudah on the track, sudah bagus dia. Tapi Mahkamah Agungnya justru nutupi. Nah, jadi kita harap Mahkamah Agung betul mau mengungkap perkara, membantu kejaksaan supaya tuntas, supaya tikus-tikus di sana tuh habis. Bukan tikus lagi ya. Kalau sudah segede gitu apa? Kakaknya tikus. jadi kalau untuk dalam rangka bersih-bersih ini sebaiknya apa sih, Pak, yang dilakukan? Ya ada orang yang mengatakan bubarkan aja Mahkamah Agung ya. Tidak mungkin lah kalau Ya. dibubarkan. Karena Mahkamah Agung kita perlu ya. Tanpa Mahkamah Agung berarti kita tidak punya pengadilan yang level terakhir. Berhentikan saja semua hakimnya. Hakim-hakim agung itu berhentikan, pembantu-pembantunya, staf-stafnya hakim agung itu berhentikan, panitera-paniteranya berhentikan, ganti yang baru. Kemudian hakim pada level pengadilan tinggi juga berhentikan, ganti yang baru. Hakim pada level pengadilan negeri, hentikan, ganti yang baru. Soalnya ini bukan hanya level atas saja yang bermain, sampai Ya. level pengadilan negeri. Karena yang bawah contoh yang atas. Jadi artinya berhentikan ganti baru. Kita coba untuk apa namanya? Pilot proyek ya. Project. Mahkamah Agung diganti semua hakimnya, termasuk staf-stafnya, termasuk panitera-paniteranya, pengadilan tinggi juga gitu, pengadilan negeri juga gitu, sukses. Kalau sukses baru ke yang lain. Contohnya polisi, perbaiki juga. Kejaksaan ya perbaiki juga. Ya, kalau enggak, ya gini-gini aja kita. Dari dulu rakyatnya bilang gini, gini, gini. Dibentuk yang ngawasi kan Mahkamah Agung ada komisi yudisial. Ya. Tapi hasilnya gimana? Di Mahkamah Agung ada inspektorat juga. Saya yakin. Tapi hasil kerjanya apa? Kan yang paling tahu mereka kan. Betul. Siapa hakim yang dicurigai dan sebagainya. Mestinya yang nangkap ini bukan Kejaksaan Agung. Yang paling tahu apa yang terjadi di Mahkamah Agung, Hakim Agung yang mana yang dicurigai, Hakim Agung yang mana dicurigai nakal, Mahkamah Agung. Orang Mahkamah Agung. Yaitu yang melakukan fungsi pengawasan. Tapi tidak pernah ada kasus yang ditangkap oleh fungsi pengawasan Mahkamah Agung. Justru menutupi mungkin. Ada misi numpang lewatnya gitu mungkin, Pak. Ya, silakan lewat dulu.